Bismillahirrahmanirrahim. Ini jam 7:04. Saya mau berangkat ke Gunung Kembang via Belembem. Itu base campnya di bawah. Dan ini mobilnya. Saya tidak akan naik mobil, tapi berangkat sendirian atau solo hiking. Bismillahirrahmanirrahim. Muka kusam, belum mandi. Jadi Gunung Kembang via Belembem itu transportasinya agak susah. Dari bawah, dari terminal Wonosobo itu tidak ada angkutan ke sini. Tapi kita bisa naik ojek yang ya lumayan, bisa 25.000 atau 30.000. Sebisa-bisanya aja kita nawar. Ini persimpangan ke persimpangan ke base camp Gunung Kembang, dan saya akan berjalan ke sana di antara perkebunan teh. Yuhu. Pagi-pagi di antara kebun teh Desa Belembem. Sekarang agak lumayan gerimis. Mudah-mudahan saja tidak hujan. Tapi kalau hujan pun ya tidak apa-apa. Kita pasrah saja ya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita ngomongin apa ya? Oke. Ini ada pertigaan puncak Rolak 1 Kembang Bentain. Ke arah sana masih tetap di jalan aspal. Kebun tehnya gila, seger banget, memanjakan mata. Jadi saya tuh kan mendaki sendirian, biar tidak bete di perjalanan ya tentunya ngomong sendirian juga. Saya putuskan untuk membahas satu hal yang ingin saya bahas supaya tidak kesepian di jalan. Kita akan membahas tentang literasi membaca, baca buku tentunya. Namun bisa saja baca yang lainnya. Ya Pak. Oke. Kita ngacaprak aja lah sepanjang jalan supaya saya tidak bete. Ayo. Tikuk. Wah, hujan membesar. Hujan semakin deras. Supaya sepertinya saya harus buka baju flanel maksudnya, kemudian pakai ponco supaya tetap kering. Oke, yuk. Alhamdulillah, hujan sudah mulai reda. Hampir 40 menit saya berjalan dalam keadaan hujan. Dan itu di bawah pemandangannya, subhanallah, itu Wonosobo, Temanggung. Dan itu di atas mana? Oke, itu puncak Kembang. Mungkin sebentar lagi ada persimpangan masuk hutan. Oke, kita kembali meneruskan tema kita tadi tentang membaca, ya khususnya membaca buku.
terus terang perihal membaca buku ini menjadi masalah untuk saya sendiri, untuk keluarga juga tentunya, dan umumnya untuk masyarakat di Indonesia. Seperti kita tahu, Indonesia itu kalau tidak salah menurut PISA tahun 2000 berapa ya, pokoknya yang terakhir itu Indonesia masuk urutan ke 70 sekian kalau tidak salah, dan Indonesia masuk urutan ke 10 dari 11 negara anggota ASEAN. Bayangkan, negara paling besar urutan ke 10, Singapura yang paling kecil itu yang paling pertama, yang terakhir Timor Leste. Itu kan ya bisa kita maklumi karena Timor Leste kan negara baru. Jadi penting gak sih membaca itu? Oke, kita lanjut ya nanti. Oke, hujan mulai turun lagi maksudnya. Aduh, salah. Hujan mulai turun lagi, deras lumayan. Kita lanjut saja nanti. Ini masih di Jalan Makadam atau Jalan Batu. Oke, yuk, bismillahirrahmanirrahim. Ini jam 7:30, saya sudah berjalan 1,5 jam, dan alhamdulillah sudah sampai juga di pintu rimba atau namanya unik sekali, Kandang Celeng. Mungkin gunung ini ya rumahnya para babi-babi hutan. 1,5 jam dari base camp berjalan kaki ke Kandang Celeng. Itu santai. Jadi membaca itu penting nggak ya? Penting atau tidak itu tergantung individu masing-masing. Kalau yang suka membaca atau pernah membaca atau mulai memaksakan diri untuk membaca, itu saya yakin mereka akan bilang membaca itu penting. Karena setelah membaca ternyata banyak ilmu-ilmu baru dan banyak tidak taunya. Beda lagi mungkin untuk orang-orang yang tidak suka membaca atau tidak memaksakan diri untuk membaca, ya membaca itu tidak penting. Dan itu memang yang paling susah itu. Mereka merasa, bukan mereka, saya juga sama. Saya merasa tahu, saya merasa tahu apapun, atau ada alasan tidak tahu juga tidak apa-apa, kita toh tetap hidup, tetap punya uang, tetap kaya mungkin. Tapi ya itu susahnya. Membaca itu manfaatnya bukan ke materi, tapi lebih ke ketenangan hati, tentang ketuhanan, tentang kehidupan kita bersosial. Itu semuanya ada di buku, dan manfaat dari membaca buku itu menurut saya ya. Jadi kalau menurut kawan-kawan bagaimana? Oke, nanti mungkin kalau cuacanya tidak hujan begini, saya ketemu dengan manusia, bukan celeng. Saya akan mencoba bertanya, membaca itu penting nggak sih? Gitu aja. Oke, ayo kita lanjut. Cuk. Alhamdulillah tiba di pos Liliput. Serem juga sih nama posnya, Liliput. Kita lanjut, tadi ngomongin tentang membaca buku atau literasi baca, khususnya baca buku. Ya, kalau menurut saya baca buku itu penting karena sebagai umat Islam tentunya kita semua tahu bahwa ayat yang turun pertama itu adalah Iqra, di mana Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan menyuruh kita manusia yang paling awal itu baca. Apapun itu, baca tulisan,
baca suasana, baca situasi, baca kondisi, baca alam. Dan pokoknya kita manusia diberi kemampuan untuk membaca, khususnya membaca buku, ya Quran itu kitab atau dan yang lainnya, atau membaca tulisan. Tanpa membaca, ya mungkin diliput, mungkin juga celeng atau dan yang lainnya. Itu menurut saya. Bagaimana menurut kawan-kawan? Ya silahkan berkomentar. Wah, hujan nih. Yuk kita lanjut lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sudah sampai di pos Ekor Naga. Entah pos keberapa ini. Cuman saya merasa lapar dan sarapan dulu, makan roti-roti. Kemudian minum-minum dulu. Minumnya ya tentunya minum air mineral, air putih biar sehat. Jadi biasanya saya sebelum mendaki itu tidak makan terlalu banyak. Kemudian tidak ngopi juga, tadi hanya makan susu coklat Milo ditambah bubur siap saji yang seperti itu. Tujuannya sih supaya tidak terlalu kenyang, karena kalau misalkan terlalu kenyang, kebanyakan karbohidrat, itu saya kebiasaan lebih cepat capek dan ngantuk. Kita lanjut bahasan tentang membaca buku. Terus terang ya, untuk saya membaca buku itu sangat amat penting. Dan saat ini saya berusaha untuk membaca buku. Bukan untuk apa-apa. Saya menyadari bahwa saya ini hanya manusia yang tidak tahu apa-apa. Makanya saya belajar dari buku. Saya bukan nabi. Kalau nabi kan tidak usah membaca, langsung saja ada wahyu dari Tuhan atau dari Allah Subhanahu wa taala lebih tepatnya. Ya saya siapa? Terus saya siapa? Pintar juga tidak. Ya makanya saya membaca buku-buku Al-Quran misalnya. Kemudian buku-buku dari para filosof, para pemikir. Oh ya, Tuhan itu bukan hanya memberikan wahyu, tapi memberikan kecerdasan kepada setiap orang. Dan tidak semua orang diberikan kecerdasan yang luar biasa. Untungnya orang-orang cerdas itu mengabadikan kecerdasannya di dalam buku. Ya, karena saya tidak bisa bertemu dengan orang-orang cerdas, bukan berarti orang-orang di sekitar saya tidak cerdas ya. Orang-orang yang ya kita anggap cerdas seperti para filosof-filosof atau penemu-penemu atau pemikir-pemikir lebih tepatnya. Ya makanya saya baca pikiran-pikiran mereka lewat buku. Setelah membaca, apakah saya menjadi pintar? Apakah saya menjadi cerdas? Tidak juga. Perlu pemahaman, perlu pemikiran panjang, perlu renungan juga. Jadi si buku itu tidak serta-merta ketika kita selesai membaca buku kita langsung paham, kita langsung tahu. Tidak juga. Ada juga yang baca buku ini baru paham setelah baca buku itu. Misalkan beginilah, kita membaca buku A, kita itu tidak banyak yang tidak paham di dalam buku A itu seperti apa. Ternyata setelah membaca buku B menerangkan tentang buku A. Nah seperti itu, makanya jangan berhenti membaca itu seperti itu. Apalagi ya, oke lah, kita lanjut dulu makan-makan. Kemudian saya lanjut lagi ke puncak karena perjalanan masih ya lumayan. Saya berjalan sudah 2 jam. Bismillah. Yuk kita makan dulu. Tiba di jembatan 1. Oh, lumayan ada jembatan. Coba tidak ada airnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim.
Pertanyaannya, kalau membaca buku itu penting, lantas buku apa yang harus dibaca? Yang pertama, tentunya buku yang kira-kira menyenangkan. Kalau misalkan kawan-kawan senang membaca, bukan senang membaca, kawan-kawan senang dengan film-film perang, bisa baca buku perang. Kawan-kawan senang dengan percintaan, ya bisa juga baca novel-novel percintaan. Kalau kawan-kawan senang mendalami agama, banyak sekali buku-buku agama. Dicoba aja dulu, jangan yang tebal-tebal, yang tipis-tipis dulu, yang ada gambarnya boleh. Kemudian yang tulisannya besar-besar juga boleh. Atau jangan dulu ke buku, ke majalah aja dulu untuk memancing ketertarikan kita untuk membaca. Karena saya yakin setelah membaca itu, kalau konsisten dan istiqomah, itu candu. Ketika kita membaca, ketika kita tidak membaca, sepertinya ada yang hilang. Atau penasaran tentang satu hal yang sebelumnya, atau yang satu hal yang kita baca di dalam buku sebelumnya tidak difahami, mungkin saja kita bisa mencari di buku lain. Oke, capek euy. Aduh, yuk lanjut. Alhamdulillah kita sudah sampai di Tanjakan Mesra. Tanjakan menuju puncak, katanya seperti itu. Coba cek ke sini. Wah, nggak enak, gelap, Lanjut bahasan yang tadi. Salah satu cara untuk mulai membaca buku, yang pertama tadi kan buku apa yang mau dibaca sesuai hobi, sesuai keinginan. Kemudian yang kedua, sekarang itu tentukan tujuan untuk membaca buku. Misal nih, untuk anak-anak yang masih sekolah atau kuliah, ya minimal tuntutan materi kuliah atau materi pelajaran yang ada di sekolah. Ya diusahain aja minimal buku-buku paket yang dibaca full itu dibaca. Nah, kalau untuk kawan-kawan yang sudah bekerja, itu ya bisa, misalkan tujuannya ingin meningkatkan integritas pekerjaannya atau integritas sebagai pekerja, ya bisa baca buku-buku motivasi tentang pekerjaan. Ya yang tebal-tebal aja, yang ringan-ringan. Atau misalkan orang-orang yang bertujuan ingin memperdalam agama, ya baca buku-buku agama tentang filsafat juga, atau tentang yang lainnya, tentang hobi juga, misalkan seperti itu. Terus jangan ditarget untuk selesai. Kalau misalkan sudah kira-kira bacaan yang agak sedikit membosankan dan tidak ramai misalkan, ya stop sampai di situ juga nggak apa-apa. Gak usah ditamatkan full satu buku. Yang penting esensi dalam buku itu bisa didapat meskipun tidak semuanya. Oke, kita lanjut. Tanjakan Mesra, kita buktikan apakah mesra atau merana. Aduh, bismillahirrahmanirrahim. Jadi tadi tuh lewat Tanjakan Mesra, memang benar-benar mesra. Tanjakannya sih biasa aja, cuman licinnya itu yang luar biasa. Untungnya ada tali-tali, ada webbing untuk pegangan kita ketika naik. Dan sekarang ini sudah sedikit lagi ke Sunrise Camp. Lumayan badainya cukup besar. Oke, kita lanjut. Oh ya maaf, tadi tidak bisa di video di Tanjakan Mesranya. Susah, licin, hujan lagi. Waduh, mantap. Tembok itu Singdoro tertutup. Alhamdulillah sudah sampai di Sunrise Camp.
Ini Bongkeng Sunrise Camp. Anginnya cukup lumayan besar. Alhamdulillah sudah sampai di Bongkeng Sunrise Camp. Mungkin ini penghargaan buat Wak Bongkeng, Wak Sukarti. Coba lihat, itu di bawah Kota Wonosobo dan Temanggung ada Gunung Sumbing. Ini yang paling dekat, tertutup Gunung Sindoro. Di bawah ini ada cerukan lumayan, dan kerennya tuh di gunung ini tuh sudah memang benar-benar dipersiapkan oleh pengelola. Di bawah itu ada terpal untuk penampungan air, jadi jangan takut kehabisan air ketika musim hujan. Keren-keren, gunung paling keren di Wonosobo saya kira Gunung Kembang juara. Gunung tanpa sampah, zero waste. Sepanjang jalan saya tidak menemukan sampah. Mantap, gokil. Harus dicontoh oleh semua base camp di seluruh dunia. Keren. Dan sekarang kita menuju puncak sana. Wow. Anginnya kembali gerimis, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju puncak, alhamdulillah. Puncak Kembang di depan mata. Kita cari posisi tempat camp. Di antara pohon-pohon. Alhamdulillah. Mana? Oh, Gunung Kembang 2340 meter di atas permukaan laut via Belembang. Sumpah gokil ini gunung. Badainya, tanjakannya, kemudian view-nya juga. Yang paling keren tuh gunung bersih dari sampah. Sepanjang jalan saya tidak nemu sampah. Keren. Oh ya, sampah plastik khususnya. Karena memang peraturan di sini cukup ketat. Dan memang seharusnya setiap aturannya itu harus ketat. Aturannya memang sudah ketat, cuman pelaksanaannya yang kurang ketat. Itu saja. Keren. Kembang, pokoknya gunung paling the best di Indonesia kayaknya ya, tanpa sampah. Mantap. Tuh. Woo! Woo! Di Gunung Kembang sendirian, tepat jam 11.30. Jadi lanjutnya yang tadi lumayan, mumpung tidak ada siapa-siapa bisa bebas suka hati. Tips selanjutnya untuk mencintai buku atau menyukai buku itu circle pertemanan atau lingkungan kita sehari-hari itu diusahakan dengan orang-orang yang mencintai buku atau ya orang-orang yang senang membaca buku. Di dunia pendidikan bisa jadi, tapi saya rasa tidak juga. Berapa persen
orang-orang yang bekerja di dunia pendidikan dalam tanda kutip pekerja negara atau ASN itu senang dengan buku, atau jauh lebihnya senang membaca buku. Sepertinya hanya beberapa persen, tapi saya juga tidak tahu takut salah. Oke, ini tips selanjutnya itu circle pertemanan. Dingin, harus masuk tenda. Yuk. Alhamdulillah saya sekarang sudah di dalam tenda. Masih sendirian di atas puncak gunung Gunung Kembang via Belembem. Belum ada pendaki lain yang datang. Kita tunggu aja. Mungkin kalau misalkan tidak ada pendaki yang lain, ya bagaimana nantilah. Yang pasti saya masih akan tetap di sini, tidak akan turun. Percuma naik kalau misalkan turun lagi. Udah sore juga. Kita lanjut pembahasan kayak apa ya? Kita lanjut ngomongin tentang baca buku. Selanjutnya selain memilih buku sesuai hobi, sesuai keinginan, sesuai hobi, kemudian tujuan, memilih buku sesuai tujuan, terus kan jadi lupa gara-gara capek sih sama dingin. Pertemanan juga, teman-teman kita yang di lingkungan kita, apakah mereka mencintai buku atau bergelut dengan buku. Selanjutnya itu mulai berani untuk membeli buku. Ya, beli buku yang murah-murah saja ketika misalkan ada diskon, atau buku-buku bekas. Buku-buku bekas itu sebetulnya sangat amat layak dibeli kalau menurut saya. Jadi buku itu tidak perlu baru. Yang penting jangan beli buku bajakan deh, kasihan yang ngarang, kasihan yang nulis. Udah capek-capek udah mikir dibajak. Masa tega kan? Yang lebih tega yang ngebajaknya. Nah, biar bangkrut jangan dibeli. Jadi mulai berani, jangan sayang untuk membeli buku. Ya, dianggarkan misalkan satu bulan itu satu buku. Bisa yang 20.000, 30.000, atau misalkan kalau misalkan pengen buku yang mahal, ya puasa dulu misalkan jadi 3 bulan satu buku juga tidak apa-apa. Jadi intinya itu, jangan merasa lebar itu apa ya? Jangan merasa sayang untuk membeli buku, karena buku itu ilmu. Dan jika dibandingkan dengan harga buku itu, saya rasa buku yang dijual itu murah, sangat amat murah. Kenapa disebut murah? Ya, ilmu itu kan mahal ya. Ilmu itu mahal. Oke. Malah bolak-balik ini ngomong. Maaf ya, balelol. Saya akan lanjut sekarang kegiatannya. Saya akan baca buku digital. Ya, oke, saya akan baca buku digital. Bukunya apa? Ini nih. Sekarang jam 10:15. Kebetulan tadi itu ada tetangga tenda. Alhamdulillah saya tidak ngecamp di sini sendiri lagi. Ada orang Maluku, ada orang Lampung, ada juga orang-orang Guci, Gunung Selamat. Tadi bahasan kita tuh sampai kalau mendaki gunung itu, zaman dulu saya biasa membawa buku fisik, ya buku kertas. Tapi seiring berjalannya waktu dan semakin majunya teknologi, saya sekarang membawa file PDF di HP atau di ponsel, biar tidak berat dan biar tidak rusak juga bukunya. Ya, meskipun feel-nya itu beda antara baca buku fisik dengan baca buku digital atau PDF.
format file PDF. Nah sekarang juga saya di sini sedang baca buku Jokowi Undercover. Ya meskipun buku itu buku apa ya, bisa disebut bukan buku yang saya sukai, cuman penasaran aja kenapa buku itu bisa dilarang beredar, dan ternyata memang ya sebaiknya tidak usah dicetak. Siapa juga yang mau mencetak buku Jokowi Undercover? Yang ada pasti rugi karena langsung ditarik di berangus, bisa saja juga dihukum yang mencetak. Ya mengisi waktu-waktu luang ketika mendaki itu, selain masak-masak, ngobrol-ngobrol dengan kawan-kawan pendaki lain, bertemu saudara-saudara baru, ya ketika sebelum tidur saya usahakan baca buku, baca teks sedikit, biar nggak bete aja. Jadi sampai jumpa besok. Sekarang saya mau istirahat dulu. Yuk Wow. Nah, ini tuh yang jendol tuh orang. Yang jendol tuh orang ini. Aduh. Beginilah kondisi naik gunung, saudara-saudara. Masak. Ini sama orang Lampung. Yang ini Kapiten Patimura. Maluku. Mantap. Asik. Ngomong apa ya, bingung. Ntar aja ngomongnya. Halo bro. Halo. Siapa namanya bro? Oh, namanya Rifano. Dari mana? Dari Maluku. Buset, dari Maluku jauh banget sampai ke. Iya jauh banget. Ya, namanya kehidupan. Iya. Anak rantau. Anak rantau ya. Rantau. Kesini kerja apa kuliah? Kuliah. Iya. Di Jogja. Jadi sekalian main-main. Benar. Kuliah itu nomor 2, ya, main nomor 1. Pengalaman. Iya, ilmu tuh bukan di kampus. Bukan di kampus. Tuhan kan nyuruh tuh bukan kuliah. Iya. Tuhan tuh nyuruh buat cari ilmu. Di mana aja nggak apa-apa. Iya ya. Mau tanya nih dikit nih. Tentang buku nih. Penting nggak sih baca buku? Penting banget. Yakin? Penting banget, cuman di Indonesia tuh minat baca. Bentar. Ini dulu dicabang ini dulu. Gimana? Penting gak sih baca buku? Penting bagi sebagian orang. Ya. Bagi Mas Rifano gimana? Kalau bagi saya, kalau untuk menghadapi sekarang yang digital serba ada, buku nggak terlalu penting karena semua sudah bisa melalui media sosial. Iya benar. Ya. Jadi lebih gampang ya. Lebih gampang untuk orang mencari sesuatu. Tinggal mencari tahu sesuatu, tinggal di browsing aja keluar, atau kan bisa di lewat IG atau apa. Benar. Jadi sekarang tuh nggak ada alasan buat apa ya?
buat nggak tahu sebenarnya ya. Iya, nggak ada alasan buat. Cuman tinggal pemantik pengen tahu nggak gitu kan. Ya, kata pengen tuh harus ada. Iya bener kata kuncinya berarti tuh pengen tahu atau enggak. Iya. Kalau bahasa filsafatnya tuh skeptis gitu kan. Iya. Pengen tahu atau. Nah, kalau di Maluku nih, cerita di Maluku sana gimana tuh minat baca masyarakatnya atau anak-anaknya lah, pengalaman dulu. Baca buku. Pengalaman tuh baca buku emang ada kalau di sekolah ada namanya kegiatan buat ada istirahat buat baca buku. Terus ada juga dibawa buku buat dipulang ke rumah buat baca kan. Iya. Nah, tapi kan anak-anak di sana tuh gak terlalu buat minat baca buku karena mungkin tradisi. Iya. Tapi kalau sekarang lebih parah karena internetan atau apa HP yang sudah makin ada kan. Jadi buku nggak terlalu penting-penting. Iya benar. Kayaknya bukan hanya di Maluku saja sih. Iya. Di Jawa, di mana-mana juga kayaknya ya. Saya itu cuma asumsi kayaknya sama, buku itu nggak jarang yang baca buku. Iya, kecuali ada kepentingan atau apa. Iya. Kayak orang yang minat nulis novel, baca buku. Iya. Terus kalau yang malas disuruh buat kayak kesehatan kan, ada tuh yang disuruh beli buku. Oh iya. Kan dari dosen beli buku. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa baca buku dipaksa dulu, nggak apa-apa, tuntutan. Nggak apa-apa, benar. Tapi sebenarnya sih baca buku kemauan dari diri sendiri sih. Kalau di kosan juga kadang kayak rasa bingung, bosan pegang HP tuh ada buku-buku yang di kosan ya pengen baca aja. Buku bokep bukan? Bukan. Cuma nggak ada. Buku-buku cerita, iya. novel-novel gitu. Nah, baca-baca. Iya. Pokoknya ya intinya baca buku itu ya, pokoknya baca buku atau baca internet, artikel atau blog itu penting ya. Penting buat apa ya, buat nambah ilmu, nambah pengetahuan gitu ya Mas ya. Bukan kita tahunya dari kampus doang. Tapi dari sumber lain perlu. Iya. Atau dari teman ke teman dikasih tahu, buku ini bagus. Contohnya buat penelitian kamu bisa beli, buat pakai referensi. Nah itu juga kan kalau kadang penelitian sekarang kan jurnal banyak kan. Iya benar. Nah, gitu. Tapi kalau buku kan nggak perlu disitasi lagi, dimasukin aja. Iya. Ya pokoknya sukses ya bro kuliahnya. Cheers. Oke, itu dari kawan kita dari Maluku sana, Kapiten Patimura. Hore. Yuk, salam literasi. Salam literasi. Halo, nuhun euy.